Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita telah membahas tentang kemanusiaan kemarin gitu ya, atau tentang membahas tentang manusia di episode sebelumnya atau video sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang sumber ilmu untuk manusia, dengan kata lain yaitu epistemologi. Kalau misalkan teman-teman mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang epistemologi itu sendiri, mungkin teman-teman bisa kasih saran dan kritiknya kepada saya supaya saya bisa menambah ilmu saya untuk mau dibahasnya kembali nanti di lain kali. Nah, yang saya ketahui tentang epistemologi itu adalah sumber daripada ilmu. Nah, ketika manusia itu mempunyai indera sebagai bentuk daripada tubuh kita yang akan nantinya diserap kepada akal kita, dan akal kita mampu untuk menggerakkan seluruh badan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, dilanjutkan ketika kita mempunyai indera, yang jelas kita mempunyai mata, pendengaran, penciuman, perasa dan peraba gitu kan. Nah, ketika kita melihat, kita di situ tuh sudah mengetahui gitu kan. Nah, apa yang kita ketahui, apa yang kita percayai, dan apa yang kita yakini, di tingkat di atas yakin itu ada sebuah iman, teman-teman. Yang nantinya ketika kita telah mengetahui dan percaya, terus yakin, terus kita bisa beriman. Mungkin ya iman kepada siapapun itu terserah kalian, karena itu berbeda-beda keimanan kita. Nah, mungkin yang saya akan jelaskan, di dalam epistemologi itu sendiri ada yang dinamakan empiris, atau biasa disebut empirism, atau orang Indonesia menyebutnya empirisme katanya. Sebuah pengetahuan tentang pengalaman, ilmu tentang pengalaman gitu. Ketika kita mengalami sesuatu, maka itu tuh akan menjadi sebuah pengetahuan bagi diri kita, supaya kita tidak akan terjebak kepada lubang yang sama. Sehingga pada nantinya ketika kita sudah memahami tentang empiris itu tersendiri dan merujuk kepada rasio, karena ketika penyaringan indera disaring dari indera disaring kepada otak yang berbentuk pemikiran, terus berbentuk akal, maka selanjutnya akan berbuah sebagai tindakan. Dan ketika berbuah tindakan ataupun hasil dari akal itu sendiri adalah tindakan, maka nantinya kita itu masuk kepada rasionalisme atau rasionalism. Kalau bahasa Inggrisnya seperti itu kiranya. Tapi lebih spesifikasinya nanti teman bisa baca-baca buku tentang epistemologi itu sendiri. Dan karena itu yang saya ketahui gitu kan, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan kontak saya, bisa telepon saya, ataupun memberikan komen-komennya terkait epistemologi itu sendiri. Dan karena tadi saya telah menjelaskan empiris dan rasionalisme, sehingga ketika kita menjalankan sebuah perilaku ataupun melakukan sebuah kegiatan, akan merujuk kepada ini tuh masuk akal atau tidak. Di antara empirisme dan rasionalisme itu saling berkaitan antara pengalaman dan ilmu. Ketika kita menyebut rasionalisme itu adalah pengetahuan daripada ilmu itu tersendiri, ada yang mendukungnya daripada hal tersebut, yaitu empirisme. Contohnya seperti ini teman-teman. Contohnya ketika kalian jalan terus menemukan sebuah lubang, itu tuh adalah pengetahuan daripada kalian, pengetahuan yang kalian tangkap daripada empiris, sehingga nanti akan disaring melalui pemikiran, terus berbentuk sebuah tindakan yang nantinya akan merujuk kepada rasional. Nah, dilanjut lagi, ketika kita sudah menginjak ataupun menghindari hal itu, maka itulah yang disebut ilmu. Karena
Kayak kalau misalkan kita menginjak lubang yang sama, berarti kita tidak bisa menyaring pengetahuan itu, yang mana menginjak sebuah lubang itu kan adalah hal jelek. Kita bisa tercelaka oleh itu gitu kan. Kita bisa dijalikeh kalau misalkan bahasa Sundanya, kalau misalkan di lubang itu ada sebuah paku, kita bisa dicugak. Nah, ketika besok harinya teman-teman pun bakalan melihat lubang yang sama, apa aja yang ada di dalam lubang, dan teman-teman bakalan menghindari lubang tersebut. Nah, ketika kita telah memahami rasionalisme, empirisme, bahwa kita pun secara tidak langsung gitu telah mengetahui perbedaan antara pengetahuan dan ilmu itu sendiri. Nah, mungkin segitu saja video kali ini, karena nanti akan membahas sebuah esensi dan eksistensi daripada manusia itu sendiri, teman-teman. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.